Nah, saya kira ada yang mengambil untung dari perang ini. Dan ini salah satu hal yang jarang diungkapkan di media kita, bahwa Amerika itu ketika berperang, mereka berperang dengan tujuan berperang itu sendiri. Artinya berperang dengan tujuan memproduksi sebanyak mungkin industri, menggerakkan industri militer, dan ketika industri militer itu bergerak, akan ada yang mendapatkan fee, proyek perang itu akan menguntungkan sejumlah orang, dan akan menciptakan kontrak-kontrak militer, kontrak-kontrak keamanan, dan berbagai bisnis-bisnis sampingan yang dapat menghasilkan duit dan keuntungan bagi segelintir orang. Dan segelintir orang ini dapat bersembunyi di balik segala macam kata-kata, slogan, agenda yang terlihat sebagai sesuatu yang bisa diterima oleh publik. Ya. Agenda memerangi teror, agenda mensejahterakan rakyat miskin, membebaskan masyarakat Afghanistan dari apa yang disebut sebagai gerakan yang berbahaya yang namanya Taliban, yang toh mereka berhasil membalas dendam Amerika terhadap Al-Qaeda atau terhadap ISIS. Walhasil semua itu menjadi cover luar dari pengerukan uang dan anggaran serta uang pajak rakyat Amerika. Saya kira ini yang jarang diungkap ke tengah publik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kupas kalian, kami kembali lagi dalam diskusi politik Timur Tengah bersama pembicara kita seperti biasa, Ustadz Musa Kazim. Pada kesempatan kali ini kami masih akan membicarakan kelanjutan apa yang terjadi di Afghanistan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pada kemarin 26 Agustus, pada 26 Agustus 2021, dilaporkan terjadi ledakan bom di luar Bandara Kabul atau Bandara Hamid Karzai kalau tidak salah, yang menyebabkan sejumlah warga Afgan dan pasukan Amerika tewas. Dilaporkan pula bahwa ISIL-K atau ISIS-K mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut, tapi yang menjadi concern saya adalah pernyataan dari anggota Kongres Amerika yang mengatakan bahwa Amerika agar tidak meninggalkan Afghanistan begitu saja, harus tetap di sana tentara Amerika dan memburu pelaku serangan tersebut atau teror tersebut. Bagaimana kita melihat, seharusnya melihat insiden atau serangan teror di bandara, di luar Bandara Kabul tersebut, Ustaz? Ya, pada beberapa diskusi, dua diskusi sebelumnya kan saya telah menyatakan bahwa invasi Amerika ke Afghanistan itu sendiri merupakan sebuah kesalahan strategis, karena ternyata setelah 20 tahun invasi itu, Amerika nyaris tidak mendapatkan apa-apa dan juga tidak berhasil meraih tujuan-tujuan yang telah dideklarasikan sejak awal invasi itu dilakukan. Pertama, menghancurkan Taliban. Kita tahu pada akhirnya Amerika justru bernegosiasi dengan Taliban, dan Taliban pada akhirnya berhasil merebut hampir seluruh Afghanistan. Artinya tujuan penghancuran Taliban tidak berhasil. Tujuan kedua adalah menghancurkan jaringan-jaringan teror yang terafiliasi dengan Taliban, yang mereka dulu sebut sebagai Al-Qaeda. Itu pun tampaknya juga tidak berhasil.
Dan juga kemudian kesalahan strategis berikutnya yang terjadi adalah ketika mereka berusaha untuk menarik mundur pasukan dari Afghanistan. Karena kita tahu justru chaos dan kekacauan dan segala macam instabilitas terjadi karena betapa rencana penarikan itu terjadi tanpa sebuah planning yang baik dan juga efektif, sehingga mengakibatkan massa atau masyarakat berdatangan secara mendadak ke airport dan menimbulkan kekacauan di sana. Dan juga Amerika tidak berhasil menunjukkan kedikdayaannya dalam melakukan evakuasi orang-orang yang selama ini bekerja untuk Amerika atau militer Amerika. Artinya dua sisi kesalahan di awal mereka melakukan kesalahan strategis dengan invasi dan juga tidak berhasil meraih tujuan-tujuannya. Dan yang kedua adalah melakukan kesalahan strategis saat melakukan evakuasi. Karena negara seperti Indonesia yang tidak pernah kuar-kuar katakanlah punya kemampuan militer atau kemampuan infrastruktur untuk mengevakuasi, justru berhasil mengevakuasi dengan cara yang relatif beradab dan tertib ya. Tetapi Amerika tidak berhasil melakukannya, padahal Amerika punya kekuatan yang luar biasa, punya helikopter dalam jumlah ribuan, punya pasukan di sana, punya selama ini punya katakanlah punya wewenang untuk menduduki atau punya pasukan pendudukan di sana dan tahu Afghanistan. Mereka kan punya daftar orang-orang yang selama ini bekerja untuk dia. Jadi saya kira fenomena yang terjadi di Kabul, terutama di sekitar airport ini menunjukkan sebuah kegagalan strategis yang luar biasa, bahkan juga kegagalan taktis dan teknis. Karena sampai sekarang kita tahu proses evakuasi itu berjalan tertatih-tatih dan juga tidak memenuhi deadline yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, serangan ini sepertinya menurut saya adalah pukulan yang terberat bagi segala kekeliruan atau puncak gunung es dari segala macam kegagalan yang telah terjadi sebelumnya. Jadi ini seperti sebuah istilahnya itu kan pukulan akhir dari kekacauan itu. Jadi gongnya. Ini gong dari sekian banyak kekacauan. Karena kita dengar beberapa hari yang lalu saya mendengar di berita juga sudah ada adanya kekhawatiran tentang serangan dari ISIS Khorasan ini atau Daesh cabang wilayah Khorasan. Karena kita tahu kan Khorasan itu secara historis termasuk di dalamnya adalah Afghanistan dan sebagian wilayah Iran, sebagian wilayah Khorasan ini kan Iran zaman dulu yang ada di dalamnya Afghanistan dan juga wilayah perbatasan dengan Pakistan dan Tajikistan dan lain sebagainya. Jadi ISIS Khorasan ini versi ISIS di wilayah ini atau cabang ISIS di wilayah ini yang punya garis pemikiran yang sangat keras, radikal, dan sejumlah analis mengatakan mereka juga sebetulnya terdiri dari orang-orang Taliban yang tidak sepenuhnya sepakat dengan cara-cara Taliban untuk mengambil kekuasaan secara lebih tertib, secara beradab, secara sipil, dan juga konon katanya di dalam Khorasan ini ada yang disebut sebagai jaringan Haqqani. Ya, kita tahu kelompok Haqqani atau jaringan Haqqani ini memang adalah jaringan yang ekstrim di dalam Taliban dan telah lama berafiliasi dengan kelompok Taliban. Bahkan Khalid Haqqani sendiri beberapa waktu lalu terlihat di sekitar airport Kabul dan kembali menunjukkan unjuk gigi di Afghanistan. Saya kira ini semua ya fenomena ini memperkuat kesimpulan kita sebelumnya bahwa apa yang terjadi di Afghanistan ini lebih merupakan kegagalan dan kekalahan Amerika mulai dari sejak awal hingga saat ini atau saat-saat ini, dan saya kira ini akan menjadi catatan historis yang penting tentang
ya, menurunnya sebuah imperium dan hegemoni Amerika, terutama sekali di wilayah Timur Tengah. Ustadz, eh, bagaimana kalau ada anggapan bahwa kekerasan yang baru saja terjadi di Afghanistan atau di Kabul itu menunjukkan bahwa memang Afghanistan ini negeri yang tidak bisa tenang, selalu berkonflik, apalagi kalau ditinggalkan oleh Amerika. Justru sebaliknya, sebelum ada Amerika dan sebelum ada invasi Uni Soviet, Afghanistan adalah negara yang makmur, dan kita bisa lihat Afghanistan tahun 50-an di bawah raja terakhir Afghanistan yaitu Zahir Shah adalah negara seperti negara-negara lain di Timur Tengah, baru menjadi hancur lebur atau tempat pertarungan dan pertempuran dan peperangan yang seolah-olah tanpa henti ini sejak invasi Uni Soviet. Nah, memang invasi Uni Soviet itu harusnya menjadi persoalan regional aja, ya. Ketika Amerika tidak ikut campur dan membawa merekrut orang dari seluruh dunia Islam untuk ikut bertempur di sana dan melakukan kekacauan di sana dan mendoktrin orang-orang ini atau orang-orang rekrutan ini untuk mengobarkan apa yang disebut sebagai jihad global untuk melawan komunisme di seluruh dunia dan menegakkan khilafah Islamiyah di seluruh dunia. Saya kira sebelum ada itu semua, Afghanistan harusnya sebuah negara yang biasa saja dan sama seperti negara-negara lain. Nah, memang di sini ada kesalahan Uni Soviet atau Blok Timur ketika itu, tetapi kesalahan respon Blok Barat, terutama sekali Amerika dalam menghadapi invasi Uni Soviet, justru membawa kekacauan, peperangan tanpa henti, dan konflik internal yang tidak ada habis-habisnya, dan pertumpahan darah yang hingga hari ini kita saksikan karena ada satu operasi intelijen untuk radikalisasi kelompok-kelompok Islam dan indoktrinasi mereka ideologi garis keras, tidak punya toleransi terhadap bahkan sesama Muslim sendiri. Kemudian melatih mereka dengan sejumlah latihan militer, latihan intelijen dengan keterampilan intelijen, kemudian juga memberi mereka logistik dan dana untuk melakukan operasi-operasi di wilayah Afghanistan dan berbagai wilayah lainnya di dunia. Artinya ketika Amerika dan terutama sekali CIA melatih kelompok dan menanamkan doktrin ideologi radikal kepada mereka, itu artinya Amerika dan sebetulnya sedang menciptakan segerombolan serigala yang siap untuk menerkam siapa saja, dan terbukti sejak era 90-an itu sampai sekarang Afghanistan menjadi battleground yang tidak pernah tuntas dari pertarungan. Saya kira kita tidak boleh membicarakan persoalan ini secara ahistoris. Artinya seperti pertanyaan Anda tadi, sepertinya Afghanistan ini daerah yang tidak pernah damai. Saya kira tidak. Sebelum era 60-an sampai ke sebelum-sebelumnya kita tahu ada dinasti-dinasti yang berkuasa di sana, dan Afghanistan relatif aman. Tentu kalau kita mau tarik sedikit ke belakang lagi, ada invasi Imperium Inggris, tapi itu pun kita tahu tidak mengakibatkan konflik internal yang dahsyat sebagaimana era pasca invasi Uni Soviet dan masuknya atau intervensi Amerika ke wilayah ini, yang kemudian justru mengakibatkan masyarakat Afghanistan seperti tidak punya arah, tidak punya musuh bersama, kecuali bermusuhan di antara mereka sendiri. Bibit konflik. Jadi memang titik balik paling signifikan itu adalah mobilisasi global orang-orang ekstremis dari seluruh dunia itu, Sat, ya? Saya kira itu yang tidak bisa dihapuskan, karena di situ kita tahu ada kepentingan Amerika untuk menjadikan Afghanistan ini sebagai basis dari berbagai agenda mereka di Timur Tengah. Di satu sisi seperti itu, juga di sisi lain Arab Saudi dan juga negara-negara Arab di Teluk itu ingin Afghanistan itu menjadi tempat rekrut
katakanlah tentara bayaran ya, mungkin tidak dibayar dengan duit, mungkin, tapi kemungkinan juga dibayar dengan duit, tapi ada yang dibayar dengan pahala, dengan doktrin-doktrin yang salah tentang agama, dan mereka disebarkan kemana-mana. Kita bisa melihat bahkan Al-Qaeda itu sendiri kan elitnya adalah orang-orang Arab Saudi. Dan ini sering menjadi bahan pembicaraan di kalangan para peneliti atau analis Amerika sendiri. Mengapa Amerika harus menghukum Afghanistan pasca 11 September, padahal 11 dari 19 ya, teroris yang terlibat dalam serangan 11 September itu adalah orang-orang Arab Saudi, bukan orang Afghanistan. Mengapa harus Afghanistan yang dijadikan sasaran invasi? Lalu bahkan menurut ini dokumen FBI, dokumen Kongres, orang-orang itu difasilitasi oleh pangeran-pangeran kerajaan Saudi. Itu dalam dokumen penyelidikan Kongres sendiri. Ya, misalnya penulis seperti Michael Moore yang punya dokumen, punya film-film dokumenter yang bagus tentang Amerika dan juga terutama sekali tentang 9/11 ini atau 11 September yang berjudul Fahrenheit 9/11. Dia kan mempersoalkan mengapa Afghanistan yang harus jadi target serangan padahal tidak ada orang Afghanistan yang terlibat di situ. Yang ada adalah orang-orang Arab Saudi, ada yang dari Yaman, dan selebihnya ada orang Pakistan. Kenapa tidak Pakistan aja yang disasar? Nah, di sini berarti ada agenda untuk menjadikan Afghanistan sebagai tempat persembunyian agenda-agenda terkutuk lah yang kita mungkin bisa bongkar hari ini. Kenapa harus Afghanistan bukan Pakistan yang serang? Padahal sebagian besar adalah orang Arab Saudi dan Pakistan. Atau kenapa tidak Arab Saudi yang diserang setelah 11 September? Karena sebagian besar kan warganya orang Arab Saudi. Lagi pula intelijen Amerika sendiri juga sudah tahu bahwa Al-Qaeda itu adalah bikinan atau buatan orang seperti Ayman al-Zawahiri yang latar belakang itu orang Mesir, atau Abdullah Azzam yang latar belakang orang Palestina. Jadi mereka tidak secara Afghanistan, masyarakat Afghanistan tidak secara langsung, bahkan juga tidak langsung berhubungan dengan 11 September atau aksi-aksi teror. Memang para teroris ini kan bersembunyi di Afghanistan. Kata narasi itu kan mengatakan begitu. Tapi kita harus tanya, siapa yang memfasilitasi orang-orang ini datang ke Afghanistan in the first place? Awalnya siapa yang memfasilitasi mereka? Bukankah mereka itu diundang, difasilitasi, kemudian dilatih oleh CIA dan juga oleh intelijen Arab Saudi dan Pakistan untuk berada di Afghanistan dan menyerang atau usir, katakanlah membantu pengusiran invasi Uni Soviet? Bukankah mereka orang-orang ini adalah binaan CIA, intelijen Arab Saudi, intelijen Pakistan? Jadi saya kira menyalahkan warga Afghanistan, menyalahkan Afghanistan, masyarakat Afghanistan itu tidak pada tempatnya dan jauh panggang dari api. Masyarakat Afghanistan dalam soal ini adalah korban. Nah, yang lebih aneh lagi adalah invasi yang berlarut-larut sampai 20 tahun ini hasilnya apa? Yang disebut sebagai pencerabutan akar-akar Taliban. Tidak terjadi, Al-Qaeda justru bermetamorfosis menjadi ISIS, dan tampaknya kemarin kita justru menyaksikan aksi pembunuh mereka di Afghanistan yang sejak beberapa tahun kita tidak pernah saksikan. Artinya justru seolah-olah semua pekerjaan Amerika di Afghanistan itu tidak membuahkan hasil, bahkan bisa jadi membuahkan sesuatu yang sebaliknya, yang menghasilkan sesuatu yang justru kontraproduktif. Dan itu yang akan kita tunjukkan dalam diskusi kali ini. Iya, Ustadz, kembali ke persoalan serangan di Bandara Kabul ini. Bagaimana ini dikaitkan dengan kekuasaan Taliban di Afghanistan saat ini? Karena media-media, terutama media mainstream Barat, itu kan selalu ketika
Taliban menguasai Kabul, itu selalu narasinya adalah the evil Taliban, ya kan? Taliban yang begini, Taliban yang begitu, Taliban yang mendiskriminasi minoritas, Taliban yang tidak menghargai hak perempuan, Taliban yang suka menteror. Nah, apakah serangan ini justru justifikasi buat narasi-narasi semacam itu? Bisa saja dibuat framing atau diarahkan isu ini atau kejadian ini untuk menjustifikasi kebiadaban kelompok Taliban. Bisa seperti itu. Saya kira media memang sekarang ini kita bisa lihat ada dua frame yang dibicarakan. Di satu sisi ada glorifikasi terhadap kemenangan Taliban, kehebatan Taliban, dan apa-apa semuanya itu tangan Taliban. Di satu sisi seperti itu, di sisi lain kita melihat media itu menggencarkan kebentalan teror Taliban, bahaya Taliban, dan menciptakan kepanikan, baik di dalam negeri Afghanistan sendiri maupun di kawasan Timur Tengah dan di dunia akan bahaya dan kebengisan dan keberingasan Taliban. Saya kira seperti yang sudah pernah kita sampaikan, ini dua-duanya adalah pengalihan isu. Karena sesungguhnya yang harus kita tunjuk hidungnya sebagai penanggung jawab atas segala kerusakan, kekacauan, serta segala macam kematian, pembunuhan, dan jumlah korban yang begitu besar itu justru Amerika. Karena Amerika itu jauh dari negeri yang jauh, dari benua yang berbeda, dari wilayah yang sama sekali berbeda, datang jauh-jauh ke sana kan katanya mau menegakkan demokrasi, mensejahterakan rakyat, menciptakan ketenangan, kedamaian, dan lain sebagainya. Semuanya itu tidak terjadi. Dan juga pada akhirnya Taliban itu bagian dari rakyat Afghanistan yang tidak mungkin bisa dicerabut karena mereka sudah ada di sana dan menjadi bagian dari masyarakat. Saya kira aksi bom ini bukan mencoreng Taliban, itu menegaskan kegagalan Amerika dalam agendanya di Afghanistan selama 20 tahun. Nah, kalau kita lihat di sisi lain, sebetulnya kita malah bisa mengatakan bahwa aksi bom dari ISIS Khorasan ini memperlihatkan bahwa selama ini Taliban tidak dalam kesepahaman dengan ISIS Khorasan. Dan itu telah diungkapkan oleh jubir Taliban beberapa waktu yang lalu. Bahwa selama ini kita berperang melawan ISIS. Artinya ISIS ini memang makhluk asing, dan saya kira itu yang sudah pernah kita ulang-ulang dalam di channel ini dan diskusi tentang tengah dan diskusi tentang ISIS ya, bahwa ISIS itu makhluk asing, proksi, mereka itu datang dari mana-mana, tidak pernah punya agenda politik, dan mereka agendanya sebagai proksi, agenda satu-satunya adalah melakukan destabilisasi, anarki, teror, dan mereka sendiri tidak pernah tahu setelah itu apa. Nah, makanya mereka menganut atau mengadopsi doktrin Khawarij atau neo Khawarij. Saya kira itu intinya adalah anti terhadap segala sesuatu yang maaf, anti terhadap sesuatu yang tertib, dan anti kedamaian dalam rangka mereka dekonstruksi atau destruksi semua yang ada itu, supaya nanti setelah hancur lebur semua baru akan ada khilafah. Saya kira doktrin anarkistik dan nihilistik serta absurdis ini memang doktrin yang sama sekali jauh dari agama apapun. Saya kira apalagi agama Islam yang kita tahu agama rahmat dan agama cinta dan agama akal sehat, agama sosial, agama fitrah dan sebagainya. Saya kira ini doktrinnya terbalik dari tujuan wahyu dan agama khususnya Islam. Dan agama yang dari harfiahnya saja Islam itu kan berasal dari kata salam juga, yaitu kedamaian. Nah, bagaimana bisa isu ini muncul di belahan-belahan dunia Islam? Kalau kita lihat, selalu ada tangan asing. Bahkan umumnya orang ISIS itu apakah itu ada di Irak atau yang ada di
Suriah beberapa waktu yang lalu, atau yang sekarang ada di Afghanistan, umumnya memang orang yang asing dari tanah air, orang-orang yang terbuang dari tanah airnya, kemudian mereka diberi doktrin-doktrin yang salah, seperti robot-robot yang digerakkan. Setelah saya mengatakan tentara bayaran, tapi bayarannya tidak ada di dunia, bayarannya dalam khayalan mereka itu ada di kehidupan setelah mati, yang kita tahu bahwa itu semua adalah doktrin palsu, doktrin yang keliru dan batil secara keseluruhan. Nah, mereka ini didatangkan dari mana-mana dunia, dicerabut dari keluarga mereka, tidak punya lingkungan hidup yang sehat, bahkan jauh dari nilai-nilai keluarga, sosial, tidak bertemannya ketemunya di medan tempur, kemudian dididik untuk hanya sekedar merusak, tanpa tahu setelah kerusakan terjadi mereka mau apa. Kita berbicara seperti karena kita melihat apa yang dilakukan ISIS di Irak dan di Suriah. Nah, ISIS ini bahkan terhadap kelompok yang doktrin ideologisnya paling dekat pun tidak mampu bersahabat. Bagaimana dengan mereka yang di luar kelompok ideologinya, apalagi yang berseberangan, pasti mereka tidak akan bisa hidup bersama. Nah, biasanya makhluk yang seperti ini kalau dalam evolusi atau di alam, di dunia ini, di alam, di bumi, makhluk seperti ini hanya ada dua pilihan. Mereka cepat menghabisi yang lain, kemudian punah sendiri, karena di antara mereka akan saling memakan, kanibalistik. Seperti kita tahu, dinosaurus itu yang pertama kali punah itu kan yang paling ganas, karena mereka saling memakan sendiri. Dan itulah yang terjadi. Yang kedua, mereka ini tidak pernah punya lingkungan hidup, tidak pernah bisa punya habitat. Jadi dimanapun mereka mau melakukan habituasi, mau mendekam di suatu tempat, akan muncul di dalam lingkungan itu yang lebih ekstrim untuk menafikan yang kurang ekstrim. Dan begitu. Yang terjadi dengan ISIS Khorasan ini, saya kira juga seperti itu. Semula mungkin mereka masih bisa bersahabat dengan Taliban, lama-lama mereka melihat kok Taliban ini kok makin loyo, semangat jihadnya kok kurang, ya sudah kita habisi aja. Kalau tidak salah dari ledakan bom bunuh diri kemarin sekitar airport Kabul itu kan tidak kurang dari 30-an orang Taliban yang akhirnya juga gugur, tewas. Kemudian ada 13 tentara Amerika yang juga tewas dan kurang lebih 100 orang sipil Afgan yang tewas. Jadi artinya mereka menyasar siapa saja, entah itu boleh jadi orang Amerika yang rekrut dia, atau orang Taliban selama ini menampung dia, atau warga yang sama sekali tidak punya urusan dengan urusan mereka. Jadi tujuan mereka bergerak hanya untuk. Nah, pertanyaan kita, setelah 20 tahun Amerika ada di Afghanistan, kenapa justru di hari-hari mereka mau pergi ini muncul lagi? Ini beban buat Amerika. Baik, Ustaz. Yang juga jarang diberitakan di media-media massa adalah apa yang dilakukan Amerika Serikat selama 20 tahun yang kita tahu dalam laporan-laporan tahun 2010 melalui bocoran kabel-kabel diplomatik WikiLeaks, adanya korupsi masif atau besar-besaran di Afghanistan yang melibatkan kontraktor-kontraktor militer, pejabat militer, pejabat keamanan, pejabat intelijen, dan pejabat Afghanistan sendiri. Mungkin Antum bisa elaborasi di saat ini. Uniknya juga jarang diungkap media massa saat ini dan juga tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Kongres Amerika Serikat. Nah, ini kalau kata orang Arab di sini Baitul Qasidnya. Di sini sebetulnya poin utama dari perang panjang. Kalau kita lihat secara deklarasi atau pernyataan resmi, perang ini bertujuan untuk menghilangkan kelompok-kelompok teror, menghilangkan teror, membangun demokrasi di Afghanistan, membangun pemerintahan yang stabil, bla 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 bla.
Dan semua tujuan itu tidak ada yang tercapai. Tetapi perang berlanjut terus. Dan saya bilang tidak ada yang tercapai, tidak tercapai dari mulai awal sampai sekarang. Artinya, harusnya kalau Amerika sudah tidak bisa mencapai apa yang disebut sebagai pemerintahan yang demokratis, kemudian mensejahterakan rakyat, menciptakan kedamaian, menghilangkan teror. Harusnya kan 5 tahun, 7 tahun berhenti dong. Tapi mengapa Amerika melanjutkan perang ini sampai 20 tahun? Saya kira ini adalah perang terlama Amerika di wilayah manapun di dunia, mungkin juga terutama di wilayah Timur Tengah. Saya kira ini perang terlama Amerika. Mengapa perang ini terus berlanjut? Dan menurut catatan Harvard University Kennedy School dan Brown University Cost of War Project, invasi Amerika telah menewaskan 47.000 warga Afgan, 66.000 militer dan polisi Afgan, serta 2.448 pasukan Amerika. Plus menghabiskan dana cash itu 2 triliun US dollar dalam bentuk hutang ya tentunya. Yang hutang itu kalau kita perkirakan di tahun 2050 akan membengkak menjadi 6,5 triliun US dollar. Nah, saya kira ada yang mengambil untung dari perang ini. Dan ini salah satu hal yang jarang diungkapkan di media kita, bahwa Amerika itu ketika berperang, mereka berperang dengan tujuan berperang itu sendiri. Artinya berperang dengan tujuan memproduksi sebanyak mungkin industri, menggerakkan industri militer, dan ketika industri militer itu bergerak, akan ada yang mendapatkan fee, proyek perang itu akan menguntungkan sejumlah orang, dan akan menciptakan kontrak-kontrak militer, kontrak-kontrak keamanan, dan berbagai bisnis-bisnis sampingan yang dapat menghasilkan duit dan keuntungan bagi segelintir orang. Dan segelintir orang ini dapat bersembunyi di balik segala macam kata-kata, slogan, agenda yang terlihat sebagai sesuatu yang bisa diterima oleh publik. Ya. Agenda memerangi teror, agenda mensejahterakan rakyat miskin, membebaskan masyarakat Afghanistan dari apa yang disebut sebagai gerakan yang berbahaya yang namanya Taliban, yang toh mereka berhasil membalas dendam Amerika terhadap Al-Qaeda atau terhadap ISIS. Walhasil semua itu menjadi cover luar dari pengerukan uang dan anggaran serta uang pajak rakyat Amerika. Saya kira ini yang jarang diungkap ke tengah publik. Bahwa sebetulnya dalam semua peperangan Amerika itu akan ada elit militer, industri-industri tertentu, korporasi-korporasi tertentu, dan kontraktor-kontraktor yang mendapat untung dari situ. Makanya saya bilang, korban dari perang Amerika itu pertama adalah rakyat Amerika sendiri, baik yang dikirim langsung sebagai prajurit atau tentara, maupun rakyat Amerika yang membayar pajak untuk menyelenggarakan perang itu, atau memberikan anggaran pribadi mereka, anggaran yang mereka hasilkan dari pajak itu untuk membiayai perang itu. Padahal yang mengambil untung dari perang itu adalah elit tertentu yang sangat sedikit itu. Kemudian korban selanjutnya adalah negara yang dijadikan sasaran perang Amerika. Target dari peperangan itu sendiri, tempat perang itu sendiri berada. Seperti dalam konteks ini adalah Afghanistan dan rakyat Afghanistan. Lalu setelah 20 tahun mereka katanya membangun militer Afghanistan dalam sekejap bisa bubar, ya. Dan kemudian pemerintahannya kolaps, itu kan menunjukkan bahwa sebetulnya orang-orang ini yang disebut sebagai militer Afghanistan ini, yang katanya jumlahnya sampai 300.000 itu, ini semuanya kan hanya daftar nama yang digaji oleh sebuah anggaran yang dipakai oleh Amerika dari pajak, ya, dari pajak. Dan jangan-jangan daftar nama itu tidak digaji beneran, melainkan cuman disebutkan dalam sebuah proyek bahwa mereka harus menggaji 300.000 orang. Sekarang pertanyaannya, kemana 300.000 orang yang katanya militer itu? Lalu mengapa Ashraf Ghani meninggalkan
pemerintahan yang kalau benar pemerintahan itu didukung oleh institusi-institusi demokrasi, ada think tanknya, ada konsultannya, mengapa tidak bisa bertahan menghadapi orang-orang yang disebut dalam bahasa Inggris dengan ragtag, orang-orang kampungan, ya orang-orang kampungan yang santri-santri yang pakai pakaian ala kadarnya dan senjata ala kadarnya yang bernama Taliban. Mengapa Amerika tidak mampu memprediksi kebangkitan dan kekuatan Taliban? Saya kira Amerika tidak peduli dengan itu. Minimal yang merencanakan perang ini tidak peduli, karena buat mereka perang itu sendiri sudah menguntungkan, bukan hasil dari perang yang menguntungkan mereka. Jadi itulah mengapa saya kira kepentingan nasional Amerika tidak akan pernah ada di dalam perang-perang, dalam semua peperangan. Dan ini sudah menjadi kajian yang buat akademisi yang mengkaji Amerika sudah selesai sejak perang Amerika di Vietnam. Amerika tidak ada kepentingan nasional Amerika dalam perang-perang yang mereka lakukan. Lalu kepentingan siapa? Kepentingan apa yang disebut sebagai industrial military complex atau korporasi-korporasi militer di belakang yang menggerakkan perang ini dalam rangka mereka dapat menyedot dana sebanyak mungkin dari pajak rakyat Amerika. Ini yang menyebabkan perang ini berlarut-larut sampai 20 tahun. Sekiranya memang perang ini ada kepentingan nasional rakyat Amerika di dalamnya, saya kira 5 tahun mereka sudah mengevaluasi, tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan Taliban, teror ini tetap akan ada, dan ada cara lain selain perang yang perlu mereka lakukan, yaitu diplomasi, barangkali mengajak kerjasama negara-negara sekitar dan lain sebagainya. Saya kira itu yang akan mereka lakukan kalau memang mereka punya tujuan untuk mensejahterakan rakyat, mengamankan rakyat Afghanistan atau dunia dari terorisme itu. Saya kira itu yang menjadi persoalan. Ustaz, pertanyaan terakhir, yang juga selain korupsi yang besar-besaran, ketika media membicarakan soal kejahatan-kejahatan Taliban di masa lalu, yang terlupakan juga adalah kejahatan perang Amerika Serikat, kejahatan kemanusiaan Amerika Serikat di Afghanistan. Kita tahu penyiksaan di penjara, pembunuhan warga sipil, bahkan pembunuhan warga sipil, pembunuhan wartawan, dan sebagainya yang tercatat dan pernah John Bolton itu upayakan agar tidak ada tuntutan ke pengadilan internasional untuk kejahatan-kejahatan perang Amerika Serikat di Afghanistan. Ya, saya kira kalau kita mau hitung secara kuantitatif saja, jadi jangan kualitatif, karena kalau kualitatif kan kejahatan Taliban itu kejahatan warga biasa, bukan kejahatan negara yang punya konvensi-konvensi dan berbagai aturan main, ada hukum internasional yang mengatur dan lain sebagainya. Tapi secara kuantitatif, yang terbunuh oleh senjata Amerika itu berlipat-lipat ganda dibandingkan yang terbunuh oleh senjata Taliban. Bahkan kalau kita bicara angka kasar rata-rata, ya, sebuah tembakan dari pesawat tempur itu bisa meluluh lantakkan sebuah desa dalam waktu sekejap. Artinya kita ada bicara dalam hitungan menit atau detik bahkan, dan itu terjadi unaccounted, tidak terverifikasi, tidak terkuantifikasi, dan tidak terdata secara pasti. Sangat berbeda dengan kejahatan yang dilakukan oleh Taliban yang terjadi mungkin dalam beberapa hari dan mudah dilaporkan, mudah direkod, mudah direkam, dan dengan mudah bisa dilaporkan ke berbagai media di seluruh dunia. Anda pernah membayangkan nggak betapa cepat sebuah pesawat tempur itu menjatuhkan bom di suatu wilayah, dan kita tidak pernah tahu bom itu jatuh di mana, dan pesawat tempur itu berangkat dari mana, dan siapa yang akan menghitung. Toh yang mengebom itu pasti sudah dapat perintah untuk mengebom. Adapun warga yang mati dan tewas di sekitar situ boleh jadi sudah tidak ada lagi laporan dan boleh jadi tidak ada makhluknya. Dan itu terjadi apalagi bukan hanya belakangan pakai drone, ya? Pakai drone, dan itu berlangsung dalam 20 tahun di wilayah yang namanya Afghanistan.
Di samping kalau kita tahu selama ini kamera media, kamera semua orang itu diarahkan, digiring, di frame, dibingkai oleh kekuatan kapitalis dan imperialis yang mengatur media ini untuk melihat lensanya itu mengarah kepada kelompok Taliban, bukan mengarah kepada militer Amerika. Dengan alasan bahwa militer Amerika punya ranknya sendiri, punya strukturnya sendiri, punya sistem pertanggungjawabannya sendiri. Apakah memang benar ada sistem pertanggungjawaban yang bersifat transparan untuk militer Amerika? Apakah bukan war on terror ini telah mengakibatkan jebolnya banyak undang-undang militer itu sendiri, bahkan jebolnya konvensi-konvensi internasional, jebolnya hukum internasional, sehingga tidak akan pernah ada pengadilan yang transparan, adil, akuntabel tentang kejahatan Amerika di Afghanistan dan juga di wilayah lain di Timur Tengah. Saya kira ini secara kuantitatif saja. Kalau kita bicara secara kualitatif, maka kita boleh bicara tanpa ada ujungnya. Artinya kita bicara tentang kejahatan sebuah negara adikuasa atau adidaya yang dengan mudah dapat menutupi semua kejahatannya secara langsung ataupun tidak langsung, dan dapat berkelit dengan berbagai cara. Mereka punya 101 instrumen untuk menghindari segala bentuk persekusi, segala bentuk kriminalisasi dan pengadilan, apalagi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Saya kira sampai sejauh ini kita bisa melihat apa yang terjadi di Palestina, di tanah pendudukan Palestina, dan terbelalak betapa dari 1948 rezim Zionis ini telah melakukan segala rupa kejahatan dan kebiadaban, dan juga dalam segala dimensinya maksud saya. Jadi kita akan bicara tentang kolonialisme itu kan sebuah kejahatan di dalam dirinya sendiri yang kejahatan itu kalau mau kita analisis, kita preteli, kita urai, kita tahu ada dimensi-dimensi, mulai dari dimensi fisik, ada dimensi psikologis, ada dimensi kemanusiaan, ada dimensi ruang, waktu, geografis, dan berbagai macam dimensi kejahatan. Nah, saya eksistensinya kira sendiri kejahatan, eksistensinya, ya ideologinya sendiri kejahatan, ya, dan itu terjadi dalam waktu yang sangat lama dan panjang, dan pada akhirnya seperti kata Winston Churchill kan, dan itu saya tidak percaya dengan perkataan itu, tapi perkataan itu saya kira datang dari orang yang jujur ingin mengatakan apa adanya. The victor writes history. Jadi pada akhirnya pemenang itulah yang menulis sejarah. Artinya sejarah itu ditulis oleh pemenang karena pemenang bisa memaksakan kepada tangan-tangan yang menuliskan sejarah bahwa yang jahat, yang keji, yang kejam adalah yang kita tindas, sementara yang menindas ini justru membawa kebaikan. Kita bisa lihatlah Pak Irman, ironi yang terjadi misalnya pada suku Indian. Suku Indian ini sudah punah, dimusnahkan, diperbudak, diinvasi, dijajah, tapi pada akhirnya kalau kita baca film atau baca cerita-cerita kekejian suku India, kekejaman suku Indian, dan berbagai macam kanibalisme yang mereka lakukan, itulah yang ditonjolkan oleh sejarah dan ditampilkan dan disorot, di highlight, sementara kita tidak pernah membicarakan tentang loh, yang kejam ini kan yang datang ke mereka dan menghabisi mereka dan membuat mereka punah dari muka bumi ini dan tidak punya lahan, tidak punya tempat tinggal, bahkan mereka pada umumnya sekarang menjadi manusia yang tidak beridentitas. Nah, sementara imigran-imigran yang datang ke benua Amerika pada masa 500 atau 400 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, itu sepertinya adalah orang-orang beradab. Ini yang saya kira terjadi di Afghanistan, terjadi di mana-mana. Nah, kita kembali kepada pertanyaan pertama Anda tadi, bahwa seperti saya kira itu di pikiran banyak orang. Afghanistan ini sepertinya sebuah negara yang biadab, orang-orangnya jahat, keji, dan mereka ini kok perang terus, baru saja mau selesai perang lagi, ada bom lagi. Ini kok jahat banget. Nah, pikiran itu menurut saya pikiran yang sudah disusupkan oleh sebuah imperialisme, kolonialisme. Nah,
Kalau saya punya harapan bahwa hengkangnya Amerika dari Afghanistan ini adalah awal dari proses dekolonialisasi yang masih sangat panjang dan butuh waktu, butuh fase-fase yang serius ya, yang untuk mencerabut akar-akar kolonialisme yang telah mencetak memori kolektif manusia tentang siapa yang buruk, siapa yang baik, siapa yang jahat, siapa yang berlaku uh, apa membebaskan atau meliberalisasi sebuah memerdekakan dan lain sebagainya yang kita tahu itu semuanya hanya kata-kata tanpa fakta lapangan. Bahkan sebaliknya fakta menunjukkan hal-hal itu terbalik. Saya kira ini yang proses dekolonisasi ini yang perlu dilakukan secara lebih kritis dan lebih mendalam. Jadi ketika kita bicara soal Afghanistan, premisnya itu apa, Sat? Saya kira orang bicara tentang betapa bangkrutnya cara yang dilakukan oleh adidaya Amerika ini dalam menyelesaikan persoalan. Jadi mereka katanya punya persoalan dengan terorisme, tapi mereka melakukan terorisme yang lebih besar, lebih sistematis, dan menghasilkan terorisme-terorisme kecil, sel-sel teror yang lebih kecil, dan menyuburkan, menumbuh kembangkan ideologi terorisme di tempat di mana katanya mereka ini datang untuk menghabisinya. Saya kira itu yang terjadi. Jadi seperti orang yang ingin mengobati pasien yang sedang sakit dengan memasukkan penyakit-penyakit baru di dalam pasien itu dalam rangka ingin mengatakan bahwa pasien ini lebih baik kita suntik dengan berbagai penyakit lain supaya penyakit awal yang dia miliki itu hilang. Padahal penyakit yang awal, yaitu teror-teror kecil itu, sekini telah tumbuh menjadi teror-teror yang lebih besar dan mengakibatkan apa yang disuntikkan Amerika ke dalam tubuh masyarakat Afghanistan itu menjadi semakin menjalar kemana-mana dan barangkali masyarakat Afghanistan itu sudah tidak pernah percaya lagi dengan cara itu. Makanya saya pernah mengatakan, saya ulangi sekali lagi, apa yang terjadi di Afghanistan ini bukanlah kemenangan Taliban. Saya kira Taliban bukan mengalami sebuah kemenangan dan mukjizat sebagaimana yang ingin diglorifikasi oleh sebagian orang yang berafiliasi dengan kelompok garis keras. Saya kira itu semuanya tidak benar. Yang benar adalah kegagalan Amerika akibat ketidaksukaan masyarakat, sebagian besar masyarakat Afghanistan terhadap apa yang dilakukan Amerika selama 20 tahun di Afghanistan berupa korupsi, penghancuran, perusakan, dan juga penanaman sebuah pemerintahan boneka yang hanya melakukan korupsi itu tadi. Dan seolah-olah ada mandat dari mayoritas masyarakat Afghanistan kepada seolah-olah kepada Taliban untuk melakukan pengusiran Amerika. Dan Amerika sendiri ternyata tidak berhasil melakukan juga, bahkan menciptakan bonekanya sendiri pun tidak berhasil karena memang bukan kepentingan Amerika punya boneka ini. Boneka ini ada untuk cover dari korupsi anggaran militer yang mereka ambil dari rakyat Amerika sendiri, dari uang pajak rakyat Amerika. Saya kira itu yang dikatakan. Ya. Judulnya. Terima kasih, Sat. Menarik premisnya yang tidak boleh kita lupakan, bahkan terutama oleh media, adalah kalau kita bicara Afghanistan, jangan melulu bicara soal teror-teror kecil atau yang pernah dilakukan Taliban. Kalau kita bandingkan tadi yang di-highlight pada masa lalu itu adalah kejahatan orang-orang Indian, tapi juga yang justru lebih dampaknya lebih besar adalah kejahatan atau teror dari sebuah negara berkuasa atau kelompok-kelompok yang lebih kuat. Terima kasih, Seth. Dan saya kira saya ingin menambahkan terakhir. Saya kira kita tidak sedang bicara rakyat Amerika di sini, karena di sini rakyat Amerika sudah bersuara di media-media sosial mereka betapa mereka tidak pernah senang dan tidak pernah setuju dengan perang-perang yang dilakukan oleh segelintir elit Amerika ke negara-negara orang dan kepada bangsa-bangsa orang. Saya kira suara kritis itu sudah terdengar sejak tahun 70-an pada saat Amerika melakukan perang Vietnam, dan sekarang makin nyaring karena adanya media sosial. Kalau kita sedikit mau
jeli dan membuka mata. Saya kira kita berbicara tentang elit yang tidak pernah punya sense of national interest, ya. Elit yang memang tidak pernah mengerti apa itu negara dan bangsa, dan mereka hanya tahu bagaimana cari mengeruk untung dari anggaran yang ada, yang segitu besarnya itu. Dan juga mereka tidak pernah peduli apakah teror ini bakal hilang atau bakal ada. Oleh sebab itu Pak Irman, ironi yang harus saya berikan, catatan ironis terakhir yang harus saya sampaikan adalah bahwa Amerika telah meninggalkan tidak kurang dari 85 miliar US dollar senjata, Humvee atau kendaraan militer, dan berbagai infrastruktur militer bagi Taliban yang konon pada 2001 dulu hendak mereka habisi dan mereka tumpas. Saya kira ini artinya seolah-olah ini hadiah buat Taliban yang selama ini telah mau bekerja sama dan berkonspirasi dengan Amerika untuk melangsungkan proyek dan bisnis perang ini selama 20 tahun. Terima kasih, saya hadiahi Anda 85 miliar US dollar berupa peralatan dan kendaraan militer dan lain sebagainya. Silakan ambil dan tersedia di berbagai bunker dan pangkalan militer Amerika di seluruh tanah Afghanistan. Makanya saya kira sekarang ini tidak ada jalan lain kecuali masyarakat Afghanistan, rakyat Afghanistan untuk sadar semua ini dan melakukan rekonsiliasi. Saya mendengar misalnya ada kantong resistensi di Lembah Panjshir. Saya kira juga pimpinan Aliansi Utara, ya, Aliansi Utara yang dipimpin oleh Ahmad Mas'ud ini harusnya sadar bahwa mereka harus bernegosiasi dan melakukan rekonsiliasi dengan Taliban yang ini dianggap sebagai mewakili Afghanistan pada umumnya, dan juga masyarakat etnik lain harus duduk bersama untuk membangun Afghanistan yang benar-benar tulen, asli, mandiri, merdeka, dan tanpa intervensi asing. Baik, Ustaz. Terima kasih atas penjelasan antum yang sangat menarik, termasuk juga diberikan premis tadi yang penting yang perlu kita ingat, selalu ingat tentang Afghanistan, atau kalau kita berbicara tentang Afghanistan. Demikian para pemirsa sekalian pembahasan kami tentang apa yang terjadi baru-baru ini di Kabul. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.